Setelah itu udah selesai, Dek, mau pulang. Ya akhirnya gue nyaut dong. Ya. Iya kek, mau pulang, hati-hati kayak gitu. Wah, gue itu semua gue dibacain yang bener-bener gue dari kecil sampai gue yang sekarang. Di dalam tubuh gue itu banyak yang berebutan mau jaga gue, Mbak. Anak putu temestana marau wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedih kedatangan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal sedo. Gue bangunin dua orang ini, ya, si Randy. Ren, bangun Den, samit nih, mau samit nggak? Wah, mau samit. Lah kaget gue, Mbak. Gue kaget lah. Lu ngapa lu Ren? Gue bilang gitu kan ya. Gue nggak mau samit. Pokoknya dibilang tuh gue nggak mau samit. Ya udah, lu kalau nggak mau samit, lu makan dulu lah. Gua belum sadar kalau dia itu masukkan ya. Akhirnya dia bilang nggak samit. Gua udah nggak tanya, weh samit. Gua kan nanya begitu, tapi dia selalu begitu. Wah samit, wah samit. Suara kayak kakek itu. Suara kayak kakek, Mbak. Setelah itu, untungnya sih sebenarnya itu ada untungnya juga. Dia itu sebenarnya nggak sadar dia kayak gitu. Jadi raga lu tidur, lu keluar, dia masuk dan dia berubah, bukan dia lagi. Wah samit. Terus tiba-tiba begini, Mbak. Set. Sila terus begini. Gua gak samit. Gua gak ngomong apa-apa. Tapi gua nggak mau ambil kerisuhan ya. Iya. Gua nggak mau. Gua harus tangani ini dengan santai. Udah. Ya udah sih kalau nggak samit, ya kan? Makan aja dulu. Gua tahu. Bukan lu itu. Udah makan dulu. Gua nggak samit. Akhirnya dia tidur lagi, Mbak. Tidur lagi, tiba-tiba bangun. Jam berapa nih? Anjing gak lu? Gua buset, anjing banget lu. Gua bilang gitu, baru bangun jam segini. Tapi gua nggak ngomong. Udah tuh. Ji, bangun Ji. Woi, jam berapa nih? Ya kan? Jam berapa bang? 4:30, hampir mau jam 5. Udah tuh. Makan bubur dulu nih. Ya kan? Udah. Terus, nah, lu mau makan nasi atau bubur? Kan bubur semalam nggak jadi kemakan. Nasi aja bang. Ya udah, makan nasi. Udah. Akhirnya gua bikin nugget dari jam 5. Ulur-ulur, Be. Ulur-ulur. Dan ternyata belum cerita sih sebenarnya, ya kan? Dia belum cerita nih. Setelah itu, dengan kejadian hari itu dia nggak mau cerita dulu di saat dia tidur. Udah dong, dia bangun. Ya bang, gue makan nasi bang.
ya kan, ada apa? Yaitu versop, ya kan, jangan makan sambal dah kalau pagi. Kulur Mbak, Summit harusnya jam 4, jam 5, akhirnya nunggu terang kita jam 6. Kan dari pos 4 ke Summit itu hampir makan 4 jam, 5 jam kalau dari pos 4 ya gitu. Udahlah, mereka bersih-bersih dulu karena ada air di pos 4, gosok gigi. Udah, kalau gua sih enggak, ya kan, karena udah nggak mikirin itu, nanti aja setelah gua pulang gosok gigi gitu kan. Mereka tuh masih sempet cuci muka dulu pakai sabun muka, ya kan, udah gosok gigi, set, bawa dah tuh roti, ya kalau dibilang burger lah, makan. Summit itu gua sekitar jam 6 lah ya, ketemu kakek-kakek dengan muka yang sama tetapi nggak tinggi. Itu dari mana Mbak? Kalau logika ya, di gunung. Tapi itu dengan dia tuh bajunya sorban coy, sorban. Ya sorban itu atas tuh nggak sorban. Kalau sorban kan dibilang atas nih sorban, ya kayak baju muslim gitu. Tetapi dia ini rambutnya panjang dengan bentuk apa yang gua lihat sama mereka. Mau kemana deh? Enggak kek, kita cuma mau naik ke atas, mau foto-foto doang. Udah. Terus si dua orang ini ya, Randy sama Aji, kek, kaki dari mana? Gitu kan ya. Kalau mau ke atas puncak berapa lama? Nggak lama deh, pasti ada sampai. Ya lu kondisi sama-sama lihat dengan nyata, ya kan, di track, jadi papasan. Ya kita kan harus saling menghormati, ya kan. Udah, gue udah bertanya sama kayak itu, ya istilahnya saya mau ke atas doang gitu kan. Mereka tanya itu, udah jalan lagi. Tapi untungnya dari mereka ini, kayak kemarin kita lihat ya tinggi, karena kan posisi postur tubuhnya dia sama kita. Akhirnya dia nggak nanya, dipikirnya terus gini dong, jalan, bang, itu kakek-kakek dari mana ya? Gila lu, masih kuat juga itu naik. Ya iyalah, kalau satu lu mau naik gunung, ada kemampuan, kemauan, udah pasti tercapai, walaupun itu jalannya pelan, ya kan. Kalau lu nggak ada kemauan, ya udah, lu nggak bakalan sampai. Positif thinking itu. Positif, gua ngasih tahu ke mereka gitu, jalan lancar be, nggak ada apa-apa, lancar. Setelahnya gua turun, yang itu membahayakan si Aji ini. Dia itu ngilang di atas puncak, bukan ngilang, dia izin sama gua, Randy sama gua, bang, cing, gua merinding. Gua kesana ya, ngapain sih? Gua mau foto-foto, ya masa gua mesti ngikutin dia, Ya. gitu. Harusnya dia ngikutin gua, contohnya gitu. Ya karena gua kan itu hak dia gitu kan, dia udah bayar gua. Setelah itu, udah. Dia itu moto ke arah sono, ke arah, lu tahu Gunung Slamet, ya kan? Dia kemana? Dari puncak Slamet turun ke Lembahan, kan ada lagi tuh yang sebelah sana. Dia ke sono, Mbak. Dia cari view yang bagus. Gua entah itu dia nggak tahu kemana.
Itu yang membuat gua jadi lama. Lu tahu kondisinya itu nggak cerah, kabut. Nyampe ranger situ itu menyarankan kita turun. Udah dong, gue tungguin sampai 2 jam. Ren, si Aji mana? Jadi kan ada posisi gua summit, tetapi karena kabut, angin, itu gua ngumpet dari ini loh, ngumpet dari angin biar nggak kena. Ya, di batuan gitu. Di batu yang di bawah itu tuh. Gue tetep mantau tuh si Aji dari situ, kan masih kelihatan gitu ya. Gue lihat memang si Aji agak melipir ke kiri, kan gini. Ini puncak. Selamat. Turun dong ke bawah dia. Sebelah sananya lagi. Ya. Dia ke situ dan dia agak melipir ke kiri. Ren, lagi samperin. Udah bang, tunggu sini aja. Aji mau foto-foto, ya kan? Udah. Gue tungguin 2 jam, Be. Ranger sampai nyamperin gua. Kalau di puncak memang agak rame, tetapi memang kondisinya itu sudah dibriefingkan di waktu di base camp. Kondisi cuaca, kita disuruh turun. Turun mas. Udah cuaca udah buruk. Kondisi kita nggak kelihatan karena inian kan? Iya, alingan, ya kan? Udah, gue bikin kopi di atas sambil nungguin. Ranger nyamperin gue, mas, silakan turun mas, karena cuaca udah buruk. Gue bilang, mas, saya lagi nungguin temen nih. Temennya mana? Kesana. Udah nungguin berapa lama? Udah hampir mau 2 jam. Waduh mas, mesti samperin. Ya udah tuh, gua kasih tahu lah, ya kan? Ciri-cirinya gimana mas? Ya kan? Kayak kaos putih, pakai topi rimba, TNM, gua bilang gitu kan. Celana pendek, ya kan? Udah tuh, sepatu Iger, gua ada pokoknya ciri-cirinya tuh. Ayo mas. Nah, si Randy ini nggak kuat dingin karena cuaca. Itu gue bingung antara ninggalin Randy apa gue kesana. Gue kesana, Randy sendiri. Gue kesana sendiri, Ranger ini nunggu. Jadi gue serba salah. Akhirnya gue minta tolong sama Ranger, ya, mas, minta tolong dah mas, saya jaga teman saya, mas samperin teman saya. Anjir, saya sudah kasih tahu. Ternyata apa, Mbak? Ada salah satu yang ke kiri itu ada di bawah pohon. Dia pingsan, Mbak, ternyata. Pingsan. Gua ambil domel-domelin. Asli gua. Domel-domelin gua. Setelah itu digotong. Siapa lu ya? Ren, itu Haji bukan ya? Iya bang, kayaknya Haji. Yaudah, duduk sini dulu deh. Gue samperin, gue tanya tuh, Ji, gue tabok tuh muka, Ji. Nah, setelah itu handphonenya kan gak ada nih. Ternyata Mas Ranger ini, ya, nggak ngeliat tuh handphonenya dibawa. Handphonenya mana mas? Wah, tinggalan. Gue tanya dong, no, deket pohon, di situ ada, ya kan? Udah, gue samperin, Be. Ternyata dia itu ada kayu kayak tongkat lah ya. Iya. Ternyata dia itu habis pegang itu. Jadi dia foto, dia megang tongkat itu, Be. Udah, ketemu handphone sama gua. Gua letakin lah di tempat gua pertama sama Randy. Ya kan? Gua tabokin, nggak bangun. Ji, bangun Ji.
Lu ngapa sih katanya gitu kan. Ji, udah Ren, santai dulu Ren, gue bilang gitu. Udah, kita bikin air hangat dulu. Air lu masih ada nggak? Masih nih bang. Wah cukup lah, segelas. Udah, gue bikin teh lagi tuh, ya kan. Yang tadi gue bikin kopi, sisa air gue bikin teh. Udah, akhirnya gue paksa minum. Jadi gue giniin ya mulut ya, gue giniin, gue paksa minum, baru batuk ya. Lu ngapa Ji? Ya kan? Jadi aduh, si Ajinya ini ternyata itu tongkat kakek. Pingsannya dia itu, dia kaget, anjing gue merinding. Lalu Mbak, cut dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jadi si Aji ini akhirnya gue minumin lah teh, gue paksa, dan akhirnya dia batuk. Ternyata yang dipakai itu tongkat kakek. Dia cerita si Aji, gue kaget bang setelah gue megang tongkat itu, kakek tiba-tiba persis anjing di depan gua, itu dia langsung nongol. Anjing banget dah. Ya. Langsung nongol Mbak, kaget, joprak dia, joprak. Yaudah, terus Mas, yaudah kan udah sadar, jangan cerita dulu deh, silakan balik ke camp area. Turun dulu ya Mas. Lewat mana? Permadi. Dengan kondisi kayak gini Mas, gitu. Iya. Udah di briefingin di bawah. Udah. Ada berapa grup? 4 termasuk saya. Yaudah Mas, silakan. Cuaca buruk, turun. Pokoknya ini nggak ada KPG lah, maksudnya nggak ada kuntilanak, pocong, cuma itu. Turunlah gua dengan kondisi ini, kabut ya, sampai dengan pos 5 nggak ada masalah. Pos 4 ternyata tenda kita itu layer kebuka, double layer. Gue nggak tahu itu orang ya, tapi gue positif aja sih, double layer gue kebuka. Playseat gue yang tadinya itu kokoh, gue pakai tiang tetap nancep, tapi udah gitu. Ya itu gue nggak tahu kerjaan siapa sih sebenarnya. Udah, pas gue makan siang, terus gue memutuskan untuk turun sampai base camp lagi, ternyata kaki teman gue sakit lagi nih. Sakit lagi. Setelahnya itu paksain turun lah, daripada kita sampai malam kan dengan kondisi trek kayak gini. Udah, paksain turun. Itu gua turun sekitar jam 1-an, setengah 2 lah. Jam segitu gua turun dari pos 4 ke base camp. Paksain kondisi full gerimis, full nyampe gua base camp.
Pos 3 aman. Pos 2 gua kakek-kakek di situ. Dengan kondisi gua yang nggak mau negor, gua nggak negor si Randy. Aji pun ngeliat, tetapi dia nggak negor dan dia buang muka. Setelah itu udah selesai, Dek, mau pulang. Ya akhirnya gue nyaut dong. Ya. Iya kek, mau pulang, hati-hati kayak gitu. Ya gue mah nggak, kalau orang kepo kan, hati-hati kenapa nih gitu kan, hati-hati. Iya kek, makasih kek. Mau diantar nggak gitu? Dia mau diantar gitu kan. Oh enggak, makasih, kita ada Bang Anis kok gitu kan. Udah, Ren, ayo jalan, udah ben aja. Kayaknya paling dia mau di situ doang kali, gue bilang begitu. Jalan, tek 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 tek, ngikutin ya belakang. Set. Si Aji ngelihat itu, jadi bambu kuning sih kalau gua iniin mah ya, bambu kuning. Aji ngambil tongkat lagi itu. Terus udah dong, kan gua, karena gua di leader depan, Randy yang di belakang. Ji, lu megang tongkat itu lagi? Gitu kan. Ah, tongkat apaan yang ini kayu? Ya kayu biasa, kayu lah. Si Randy mah ngeliat itu bukan bukan kayu. Jadi akhirnya kan gua nengok, itu kayak bambu kuning. Bambu kuning, tetapi yang lurus, nggak ada jeda yang buletan itu, tau nggak lo? Iya. Kan biasa kalau bambu berapa meter, berapa sentimeter ada ininya. Iya, Ini ruasnya itu. Ini enggak. Orang kayu. Ya kita nggak mau ambil ini ya. Iya. Ji, taruh lagi Ji. Ditaruh lah sama Aji. Cang. Tiba-tiba tuh kayak kakek. Ya kayak kakek nih. Keluar dari hutan. Tiba-tiba di trek. Kaget gua. Buset dah. Balikin lagi seperti semula. Yang pas diambil, ya mau nggak mau gua yang balikin sama Aji. Ren, lu mau ikut naik lagi apa mau tunggu sini? Ya kan? Gue ikut lah bang, katanya gitu kan. Ntar kalau gua di sini nungguin lu nggak balik-balik, mending gue ikut. Akhirnya ikut lah. Naik lagi gua ke atas. Ya sekitar 100 meter lumayan anjir. Setelah itu udah taruh, cet. Udah tuh. Tau nggak lo? Setelahnya gua taruh situ, ini jalan ke dalam. Keren gua bilang tuh. Tongkatnya itu, Bang? Iya. Setelah itu udah dong, gue balik lagi di jalan. Udah tuh ketemu pos 1. Udah aman dah tuh. Maksud gua ya udah apa? Istilahnya Suasananya udah beda lah. Suasananya udah ya kan, udah. Setelah itu kita base camp, mandi guci dulu. Ada salah satu warga situ yang nyamperin si Aji, disuruh mandi 7 guyuran cuy. Nyampe gua nyamperin ke bapak ini, kenapa pak? Teman kamu bahaya.
bahaya nih dalam arti kata, kenapa saya suruh mandiin, dia ngikut sampai kapanpun kalau dia nggak mandi, mau nggak mau mesti mandi di air panas ini. Itu Mbak. Akhirnya jadi posisi kan naik nih, gua akhirnya deket base camp, agak jauhan lah dari base camp. Gua turun ke bawah, disediain gua makan dulu. Makan apa ngerepotin pak, gua bilang gitu. Kita mau langsung enggak, makan dulu aja demi kebaikan kalian nih, gitu kan. Akhirnya udah sampai base camp, gua makan, terus minum air putih, dibacain, terus di perjalanan gue dikasih aqua yang udah deh, nanti di perjalanan ini diminum ya kan, kalau nggak diminum disiramin aja nih mobilnya, gitu. Kita mah minum aja, namanya haus, itu kan. Itu jadi bapak-bapak itu bilang anak ini mau dibawa karena mirip cucunya kayak kakek ini, gitu. Jadi ceritanya jadi bapak ini cerita ke gua, kakek itu mencari cucunya yang mirip dengan cucunya, itu akan dibawa. Terus sampai gue dibilangin, untung ada Mas Anies. Mas Anies banyak yang jagain. Kalau nggak ada Mas Anies, teman kamu si Aji itu akan ke bawah. Gitu. Jadi gue dibacain juga, Mbak. Dibacain gue bener-bener gue dibacain. Gue punya pokoknya ada ya 4 itu gue dibacain A I U E O gitu kan ya. Iya. Terus dulu belajar ngaji gitu. Terus soalnya aura kamu tinggi banget. Itu. Wah, gua itu semua gua dibacain, yang bener-bener gua dari kecil sampai gua yang sekarang. Di dalam tubuh gua itu banyak yang berebutan mau jaga gua, Mbak. Nah, di sini ada 4 gua. Ada 4. Itu untungnya gue dijagain itu. Kalau nggak ada Mas Anies, pokoknya dibilang itu. Terus kalau kamu ketemu Kiai, pasti kamu dipukul pundak. Nyampe gue bilang, iya pak, kok tahu sih? Jadi gue dulu setiap ketemu Kiai, gue selalu gini, bagus kamu, ya kan? Ada yang jagain, jadi orang sukses. Gituin gue. Dulu gue gitu. Itu. Jadi ada salah satu channel yang udah pernah ceritain, yang salah satu cewek ya yang ikut gue. Ya itu yang membuat apa ya, gua menjadi ada 4 sosok yang benteng baik, kasarnya. yang tembokin gua Ya. ini bersangkut pautkan dengan pendakian gua di Gunung Lau di tahun ini, di bulan Februari, bersangkut pautan dengan Gunung Lau kemarin. Yang lu sempat cerita itu ya. Ya, baik kemarin dari Lau. Itu bersangkutan dengan itu. Jadi itu, Mbak, yang bisa gue ceritain. Oke, siap. Jadi begitu teman-teman cerita dari Bang Anies tentang pendakiannya di Gunung Slamet. Tahun 2000 kemarin 21 Bang ya? iya. Aduh, sebenarnya gue pingin banget nanya banyak nih Bang. Tapi ya beberapa aja lah. Ya. Karena ya semakin gue mencari tahu, ini suasananya makin gak enak nih. Iya kan? Gua sebenarnya kondisi gini sebenarnya gue nggak kuat. Iya. Tadi makanya gue minta cut. Iya. Ada Ya.
lirikan yang Iya. gua nggak bisa harus gua ceritakan lebih lanjut. Makanya gua Iya. tadi minta break sama lu. Iya, Gitu. benar. Makanya gue nggak mau terlalu dalam nih, tapi Iya. ada yang pasti gue tanyain. Kalau misalkan dalam pendakian ini bang, memang mungkin si Aji ini bisa dibilang mirip yang tadi dibilang ya. Iya. Kalau misalkan dari bapak-bapak ini cerita, apa memang sebelumnya ada kejadian bang tentang hal yang mirip dengan cucunya itu? Ada beberapa gitu. Dan itu ditemukan atau enggak? Jadi gini, ada yang ditemukan itu beberapa jam. Jadi kakek-kakek ini, kalau bapak-bapak bilang itu dia baik memang, Iya. tapi dia cuma mau mencari doang gitu. Setelahnya dia mencari, menemukan keluarganya, ini bukan dia, kayak akhirnya dikeluarkan lagi Dengan kondisi selamat. di kondisi selamat. Cuman beberapa jam sempat hilang. Nah, itu cuma satu lah ya. Iya. Selebihnya itu Nggak ada. ya. Nah, kalau dari pendakian dari si Aji sama Randy kan memang ini baru pertama kali. Baru pertama Baru pertama kali banget naik gunung. naik gunung. Baru pertama kali ke Slamet juga. Ya. Apa komentar dia bang tentang pendakian ini? Pasti kan lu Komen. dapat cerita nih banyak dari mereka berdua Ya. nih. Komentarnya ini dia, "Bang, gua nggak akan naik gunung Slamet lagi ah. Gua begini ngeliat kayak kakek, ya kan? Gua berpikiran juga masa kayak kakek bisa kuat sampai puncak." Itu kan. Cuma gua memahami di setiap gunung kalau kita menyikapinya dengan baik, ya kan? Itu nggak ada hal terjadi apa-apa. Ya. Satu, kayak pas kemarin kita naik, ya kan masih ada grup tuh, Iya. bertiga doang. Kalau kondisi kemarin lu lihat, lu nggak lari, lu nyantai aja, pemikiran lu positif thinking aja, itu nggak akan hal terjadi ke lu. Gue bilang, makanya kan gue bilang dari awal, ya bang, kan gue nggak tahu, gue baru pertama kali. Iya. Karena jawabannya gitu, karena gue ngeliat anak-anak gunung tuh posting, ya kan, dengan baju inilah, dengan baju inilah, itu. Nah, gue bilang itu pendaki yang nggak baik. Gue bilang itu bukan bener-bener lu mengikuti prosedur, gitu, ya kan. Lu ambil foto nggak jadi masalah. Iya. Ngambil sesuatu di gunung itu nggak baik, Iya. yang akan menjadi hal suatu beresiko buat diri lu sendiri. Gue bilang gitu. Udah bang, pokoknya gua kalau naik gunung Slamet gua nggak mau. Gua mau gunung mana aja deh. Gua bilang di semua gunung sama. Iya. Udah gitu aja sih kalau gua. Kok mereka komen seperti itu ya? Komen itu. Ya lucu aja karena dia pengen dibilang sama temen-temen, "Oh gua naik gunung nih," dengan foto dia, "Weh gua di Slamet Iya. nih." Gitu. Pertanyaan terakhir bang, kan tadi di awal lu cerita kakinya kan sakit nih si Aji, Ya. dan tiba-tiba nggak sakit lagi nih. Enggak dong. Sempet nggak Jadi sakit kan? pas summit Ya pas summit sempet nggak sakit, nggak sakit. sempet nggak sakit kan. Nah pas pulang kan sempet sakit lagi. Iya, pas sampai ke Marea. Apa itu ada hubungannya dengan si kakek itu? Ada. Apakah di dia nih? Sorry nih ya. Enggak. Iya iya. Lu tahu dia itu jatuh Iya. sampai dia kaki. Dia itu udah menunjukkan, ternyata tuh menunjukkan tongkat. Jadi tongkat itu keinjak, coy. Lu gimana sih? Lu tongkat, terus lu injak karena tongkat itu bulat, Iya. dan akhirnya Kepelintir. kepelintir. Itu. Dan sebenarnya tongkat itu selalu coba ngedeketin dia dengan Ya, karena dia kopi, mirip teh. cucunya. yang sempat kegeser itu Iya. berarti tongkat kan sebenarnya bukan kayu. Iya, yang pas mau turun. Iya. Iya, dia ngeliatnya itu kayu. Kayu biasa ranting yang gede. Tetapi gua Randy, gua itu ngeliatnya bukan Tongkat. kayu, tongkat. Ini bang yang kata waktu naik
untuk memperjelas aja sih, waktu lu naik kan lu sempat bikin teh tuh. Bikin teh dulu pas mau naik. Ya. Lu mau apa? Mau kopi. Ya. Nah, akhirnya itu kan dia naruh di kayu, Ya, ranting. Karena Terus ranting itu bergerak kan? Iya. Apa itu termasuk tongkat itu? Gua nggak sampai situ. Mungkin ada sesuatu yang digerakin sama makhluk kasat mata. Mungkin itu. Karena ranting itu nggak sebesar tongkat. Karena yang gue lihat itu ya ranting. Ranting yang lu lihat ranting ya? Iya. Karena yang cerita dari awal ini memang sampai puncak pun, sampai balik pun tongkat ini coba nemenin si Aji ini gitu loh. Ya itu kan dari awal perjalanan udah sangkut paut soalnya. Iya, benar. Sangkut pautnya tuh ya lu ranting. Kondisi lu kalau kondisi miring lu pasti jatuh. Iya. Tetapi ada ranting lu beginiin tiba-tiba gerak menjatuhkan kopi. Istilahnya kan kalau kita kasat mata kan jatah bumi itu. Iya. Kan gitu. Ya mungkin itu tongkat yang menjadi kecil itu mencoba mendekati si Aji. Ya, dan alhamdulillahnya ibarat kata ada titik terang nih di terakhirnya cerita dari bapak-bapak itu. Gua sorry banget juga tadi Mbak, gua minta break 5 menit karena memang gua nggak bisa kuat karena itu lirikannya. Iya, dan gua ngerasain juga bang, dan gua ngerasain anginnya tadi tuh waktu di klimaksnya cerita. Itu di belakang gua ya, lu tau kan bers. Di klimaks, masa angin cuma di belakang? Iya, di klimaksnya itu angin kenceng banget tadi. Nah ini biasa lagi nih. Iya. Jadi gitu teman-teman, jadi kita konten kreator mistis tuh kadang memang ngerasain mistis secara langsung di tempat kita podcast gitu. Dan terakhir nih Bang Anis, pesan-pesan buat teman-teman di rumah, pengalaman lu ada apa, hikmah yang bisa diambil? Kalau untuk naik gunung, bukan sekedar naik gunung, tetapi harus ikuti prosedur yang ada di basecamp gunung tersebut. Apapun yang dibilang oleh leader itu harus menjadi acuan untuk dilanggar, ya kan? Jangan dilanggar lah maksudnya gitu kan. Jangan dilanggar, jangan menanya kenapa. Jangan ada bilang kenapa. Harus ikuti prosedur demi kebaikan bersama. Itu. Ya, patuh lah ya. Iya, intinya patuh, ikuti, dan pengetahuan naik gunung ini seperti namanya gunung ya, itu jangan sampai minim. Kalau naik gunung, kalau lu belum pernah naik gunung sama sekali, lebih baik lu pakai open trip yang terpercaya. Itu aja sih gue. Ya. Jadi begitu teman-teman, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Bang Anis ini. Dan kadang di gunung kita udah nyiapin plan, kita harus nyiapin plan B. Ya, plan harus, B enggak kepake plan C gitu ya Bang ya. Manage waktu karena kondisional, itu nggak bisa kita jalanin, harus ada plan B. Harus ada plan B, dan manajemen perjalanan kalian mesti belajar dari Bang Anis tadi kan banyak banget tuh yang bisa kita ambil pelajarannya. Dari manajemen waktu, manajemen operasional, semuanya. Dan kalian juga kalau misalkan pingin ditemenin sama Bang Anis ya Bang ya, dan pingin ke gunung mana dan kira-kira masih awam ya Bang ya, dan masih baru, alangkah baiknya kalian bisa ditemenin yang berpengalaman atau open trip yang kalian terpercaya. Paling gitu aja Bang Anis ceritanya. Makasih banyak udah. Thank you juga nih Mbak. Sukses terus pokoknya. Udah datang ke sini nih. Geter gua Jadi gitu teman-teman. Terima kasih juga selalu stay buat ngobrol.com. Terima kasih selalu subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay tune terus di ngobrol.com.